teman-teman atau biasa dipanggil Luna. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari materi penulisan serapan. Nah, teman-teman, bahasa Indonesia itu adalah bahasa Indonesia yang akan terus berkembang seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan juga komunikasi antar bangsa. Nah, salah satu aspek perkembangannya adalah penulisan unsur serapan. Nah, unsur serapan itu adalah kata atau istilah yang diambil dari bahasa asing, kemudian disesuaikan ejaannya dalam bentuk bahasa Indonesia menjadi satu padanan yang utuh, yang akan menjadi kosakata baru yang akan ditambahkan di KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut POIBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan unsur serapan itu terbagi menjadi dua, yaitu ini yang pertama adalah unsur serapan yang belum diserap, dan yang kedua adalah unsur serapan yang telah diserap. Nah, maksudnya gimana sih? Yang pertama ini unsur serapan yang belum diserap, itu maksudnya kata masih dalam ejaan asalnya. Contohnya adalah software. Nah, software ini masih belum diserap sepenuhnya. Jadi untuk kata software yang ditulis harus menggunakan tulisan miring. Nah, yang kedua adalah unsur serapan yang telah diserap. Nah, kebalikannya dari sini, kata yang semula dari bahasa asing telah menjadi padanan utuh dan sudah diserap dan bisa ditulis dalam form normal. Seperti television telah diserap menjadi televisi. Nah, seperti itu guys. Nah, kita masuk dalam kaidah penulisan unsur serapan. Nah, kaidah penulisan unsur serapan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah huruf ganda disederhanakan menjadi tunggal. Contohnya komisi diserap menjadi komisi. Yang dimana di sini kan ada huruf ganda yaitu M. Terus diserapkan menjadi komisi. M-nya cuma satu di sini. Dan yang kedua adalah huruf X diganti menjadi KX. Contohnya dari ekspor menjadi ekspor. Di sini terdapat X, KS, dan di sini adalah huruf X. Nah, yang ketiga adalah huruf PH diganti menjadi F. Contohnya filosofi diserap menjadi filosofi. Seperti ini. Dan yang keempat adalah unsur serapan yang belum sepenuhnya diserap harus ditulis menggunakan tulisan miring. Dan yang terakhir adalah huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat, nama diri, nama suatu lembaga, dan bukan untuk penulisan istilah-istilah umum. Nah, dalam kaidah-kaidah penulisan unsur serapan ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan, yaitu adalah menulis unsur serapan yang sudah menjadi satu padanan utuh dalam ejaan asalnya. Nah, yang kedua adalah tidak menulis kata yang belum diserap dalam tulisan miring. Yang ketiga adalah menggabungkan dua unsur dalam satu kalimat, yang dimana itu tidak boleh dalam POIBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kita dalam penulisan unsur serapan ini masih terbilang rendah. Nah, makanya itu kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki pemahaman tentang penulisan unsur serapan ini untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia, dan perlu pembinaan pembelajaran penulisan unsur serapan ini pada peserta didik sedari dini. Dan juga masyarakat kita juga perlu pembinaan pembahasan melalui pendidikan
melibatkan media massa dan juga aliran pemerintah, dan membuat masyarakat kita terbiasa untuk menggunakan bahasa dan juga penulisan yang benar. Sekian dari ringkasan saya. Terima kasih dan kurang lebih mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.